Shalom saudara-saudara, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk dalam perenungan katekismus reformasi, minggu yang ke-32. Dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca bersama-sama jawaban serta ayat bacaannya. Pertanyaan yang ke-32, apa yang Allah nyatakan di dalam 10 hukum? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini milik orang lain. Kita akan baca bersama-sama di kitab Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari, tujuan Allah memberikan 10 perintah Allah pada waktu itu bukanlah supaya umat Israel gagal, tetapi justru merupakan tanda kasih Allah kepada umatnya. Allah ingin umatnya hidup dalam standar kekudusannya yang disimpulkan oleh Yesus dalam 2 bagian. Yang pertama adalah kasih kepada Allah dan yang kedua adalah kasih kepada sesama. 10 hukum Allah diberikan kepada umat Israel setelah mereka dibebaskan dari Mesir yang merupakan pola Injil. Umat Israel dibebaskan dari Mesir bukan karena mereka telah patuh atau mentaati hukum Allah. Justru Allah membebaskan umatnya sebelum perintah Allah diturunkan. Namun yang terjadi adalah umat Israel berulang kali gagal dan berpaling dari Allah. Problem yang dialami umat Israel saat itu adalah permasalahan yang sama yang kita hadapi hari ini. Karena manusia telah jatuh melalui perbuatan Adam, maka kita semua telah jatuh dalam dosa. Dan kecenderungan hati kita adalah memberontak kepada Allah dan mengasihi diri kita sendiri. Dan jika hari ini kita boleh berkaca, siapa di antara kita yang dengan mudahnya dapat mengasihi musuh kita? Apakah kita selalu ingin memberi lebih kepada sesama? Dan kalau kita boleh jujur saudara-saudari, kita tidak mampu memenuhi tuntutan hukum ini dengan kekuatan kita sendiri. Selain itu kita juga perlu memahami bahwa standar kekudusan Allah artinya hidup sempurna seperti Allah sendiri. Sesuatu yang mustahil untuk kita hidupi. Sehingga melalui 10 perintah Allah, kita dapat melihat seberapa berdosanya kita dan dengan waktu yang sama menunjukkan betapa kita semua membutuhkan adanya seorang penyelamat. Namun siapa yang mampu melakukannya? Hanya Yesus. Karena ketaatannya, Yesus menggenapi dan mentaati secara sempurna hukum Allah dan menanggung hukuman yang seharusnya kita terima di atas kayu salib. Yesus menggenapi seluruh tuntutan Allah dalam kitab suci. Sehingga hari ini kita dibenarkan di dalam Kristus. Yesus tidak hanya mati, namun ia juga bangkit dan naik ke surga. Ia mengirim Roh Kudusnya dan bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita percaya bahwa saat ini Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus tidak hanya hadir, tetapi ia berhabitasi atau dalam kata lain Roh Kudus hidup di dalam kita. Roh Kudus yang akan mengubah kita dan juga memampukan kita untuk dapat mengasihi Allah sebagaimana mestinya. Jika hari ini kita dapat hidup dalam ketaatan, maka itu merupakan respon atas anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita terlebih dahulu. Dan di dalam proses ini, hati kita diubahkan sehingga kita dapat melihat bahwa hukum yang Allah berikan itu indah. Dan Kristuslah dasar dari identitas kita sebagai orang-orang percaya. Saya mengundang setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, seberapa sering mungkin kita mendapati motivasi di balik hidup kita, hidup dalam ketaatan. Itu sebetulnya bukan karena kita mengasihi Allah, tetapi mungkin kita menginginkan hal-hal yang lain. Mungkin itu agenda kita, mungkin itu ekspektasi kita. Oleh sebab itu saya mengundang setiap dari kita untuk masuk dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan.
Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, orang-orang berdosa yang tidak pantas dan tidak layak untuk Kau selamatkan. Namun saat ini kami datang kepadamu untuk memohon ampun, karena seringkali motivasi kami hidup taat itu karena kami mencintai diri kami, bukan Engkau. Allah Roh Kudus, tolong kami dalam menjalani perjalanan kami menuju keserupaan kepada Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.